hari ini saya akan mempraktikkan mengenai refleks fisiologis, refleks patologis, dan juga pemeriksaan menangial sign. Nah, tetapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Aliza Rohana Putri. Dari sini saya akan melakukan praktikum dari refleks tersebut. Pertama-tama saya akan melakukan praktik dari refleks fisiologis, di mana yang akan saya lakukan pertama kali adalah bicep refleks. Sebelum melakukan pemeriksaan, pastinya saya harus memastikan bahwa tangan saya ini sudah dicuci tangan terlebih dahulu agar lebih higienis. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks dari bicep refleks. Nah, di mana bicep refleks ini dilakukan pada bagian ekstremitas atas dari pasien. Dan untuk bicep refleks sendiri, itu posisi dari tangan pasien itu nantinya harus lebih dari 90 derajat ditempatkan di bagian abdomen seperti ini. Dan kita perlu melihat bahwa ini harus terpaparkan ya, biar terlihat dengan jelas nanti kontraksi ototnya. Tetapi saya juga harus memastikan dulu bahwa bagian mana otot yang mau saya ketuk nantinya dengan palu refleks ini, yaitu di bagian 2 jari di atas cubital fossa. Nah, di sini adalah bagian dari otot bicepnya yang nanti akan saya ketuk, di mana saya akan mengetuknya dengan dilindungi oleh jari tangan saya. Jadi tidak langsung mengenai kulit pasien, supaya saya juga bisa lebih merasakan kontraksi dari otot pada pasien. Di sini harus 90 derajat ke atas ya, lebih dari 90 derajat agar bisa lebih terlihat dan hasilnya bisa lebih akurat. Baik ya Bu, rileks terlebih dahulu ya Bu. Baik, satu lagi seperti ini. Bisa posisikan seperti ini saja. Nah, pastikan lagi di sebelah sini. Ya. Baik, sudah selesai pemeriksaannya, dan nanti hasilnya apabila normal akan terdapat kontraksi dari otot bicep dan juga dapat terdapat fleksi dari elbow-nya. Pemeriksaan yang berikutnya adalah tricep reflex, di mana tricep reflex ini nanti saya akan memposisikan bagian dari tangan pasien ini di bagian abdomen juga, hanya saja tepat 90 derajat sudutnya, seperti ini. Dan setelah itu bagian dari elbow-nya ini, yang di posteriornya ini akan terpaparkan, terekspos gitu. Dan saya akan memposisikannya itu seperti ini ya, bukan dari sini tapi seperti ini ditarik, dan akan saya lakukan pengetukannya itu di bagian dari tricepnya. Periksa dulu di mana, diinspeksi dulu. Nah, di bagian 2 jari di atas dari elbow joint ini. Lalu saya ketuk, tetapi perlu diingat ketuknya tidak usah dilindungi oleh jari tangan. Jadi langsung saja karena ini luas. Seperti itu. Dan satu lagi, harus 90 derajat juga. Lalu dilihat dari sini, kita tarik seperti ini. Dan setelah itu 2 jari jangan dilindungi oleh jari, langsung diketuk saja seperti itu. Dan apabila hasilnya normal, dari kondisi fisiologisnya dapat dirasakan terdapat kontraksi dari otot tricep serta bisa terjadi ekstensi dari elbow pasien. Nah, yang pemeriksaan berikutnya, saya akan melakukan pemeriksaan dari brachioradialis reflex. Di mana brachioradialis reflex ini, saya akan memastikan dulu kondisi dari tangan pasien dalam keadaan pronasi, bukan supinasi. Seperti ini ya, Bu. Satu lagi, Bu, dilemaskan saja ya, Bu. Ya. Nah, di mana proses penekukan atau proses dari pemukulan dengan menggunakan palu refleks ini akan terletak di bagian ekstremitas atas, tepatnya pada bagian wrist joint, tapi perlu diingat di bagian radiusnya ya. Dari tulang radius ini, nah Ibu dilemeskan saja ya Bu, jangan ditegangkan, dilemeskan aja. Nah, di sini, nah baru kita akan ketukannya itu dengan dilindungi oleh jari tangan dari pemeriksa, itu saya seperti ini. Baik, satu lagi ya Bu, lemeskan saja. Radius ya, bagian tulang dari sebelah radius. Baik, sudah selesai. Dan apabila nantinya itu hasilnya normal atau kondisi fisiologis dari brachioradialis ini normal, nantinya akan terdapat suatu bentuk fleksi dari bagian tangan pasiennya. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah pasien, yaitu pemeriksaan dari patella reflex atau disebut dengan knee jerk reflex. Di mana pada pemeriksaan yang ini nanti saya akan memeriksa di bagian patella dari pasiennya dengan posisi dari paru refleksnya seperti ini ya, bukan seperti ini. Dan juga saya akan mengelevasikan dari bagian kaki pasiennya ini supaya nanti lebih nyaman seperti ini. Ibu dilemeskan Bu kakinya, ya seperti ini. Lemeskan saja ya Bu.
seperti ini. Nah, kalau misalkan kondisi pasiennya obesitas, seperti ini saja nanti. Tapi karena tidak, seperti ini saja tidak apa-apa. Ibu dilemeskan saja ya Bu, jangan dikeraskan Bu, dilemeskan saja. Nah, seperti ini ya, kita coba. Ya, selanjutnya di bagian dari bawah patelanya ya, tepatnya tidak lebih dari bagian tuberus pada bagian bawah ini atau yang benjolannya. Ya, sudah selesai. Dan apabila hasilnya normal, nanti terdapat ekstensi dari bagian lower leg pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Achilles tendon reflex pada pasien dengan menggunakan palu reflex yang saya punya. Nah, di mana nanti untuk Achilles tendon reflex ini kita harus bisa mengekspos bagian dari Achilles tendon. Oleh karena itu harus menumpangkan bagian kaki yang kanan ke bagian kaki yang kiri. Begitupun juga sebaliknya dalam keadaan dorsifleksi agar bisa terlihat nantinya. Boleh Bu ditumpangkan dulu kakinya. Seperti ini ya Bu, seperti ini kan. Ibu jangan ini ya Bu, dilemaskan saja. Kita lihat dari bagian sininya. Nah, seperti ini keadaannya harus dorsifleksi seperti ini ya Bu. Nah, kita bisa melihat bagian Achilles tendonnya sudah terekspos dan setelah itu akan diketuk dengan menggunakan dari bagian ujung yang lancip ini, dimana secara perlahan saja tetap dalam keadaan dorsifleksi dan seperti ini. Ya. Sudah selesai, selanjutnya lagi ya Bu, di sebelah sini, boleh digeserkan dulu aja. Nah, seperti ini, diekspos bagiannya, lalu dalam keadaan dorsifleksi dari pasiennya. Nah, seperti itu, dan kita bisa melihat nanti akan diketuk bagian dari Achilles tendonnya. Iya, sudah selesai, baik Bu, diposisikan lagi aja. Nah, jadi kalau misalkan nanti hasilnya normal, itu tidak akan terdapat plantar fleksi pada pasien, sehingga pasien ini pun juga normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan superficial reflex atau abdominal reflex, di mana di bagian abdomen dari pasien ini. Nah, untuk dilihat dari sini, semua arahnya itu menuju kepada umbilikus, dan di mana dari lateral menuju ke bagian medial, seperti ini ya. Agak dihentakkan. Sudah selesai pemeriksaannya dan dalam kondisi pasien itu normal-normal saja. Dapat terasa juga misalnya kalau ada kontraksi dari otot-otot yang terdapat di sekitar abdomen. Baik. Nah, jadi yang pertama-tama di sini saya akan melakukan refleks patologis, di mana refleks patologis itu adalah refleks yang terjadi pada kondisi abnormal dari pasien. Nah, di mana yang pertama saya akan melakukan refleks dari Babinski terlebih dahulu di bagian dari belakang kaki pasien ini, dan nantinya menuju atau melewati dari metatarsal seperti ini ya. Nah, perlu dipegang dulu bagian kakinya seperti ini, dan setelah itu kita akan menarik dari sini menuju keluar, dan selanjutnya dari sini dipegang lagi kaki pasiennya dari sini menuju keluar. Dan apabila tidak terdapat dorsifleksi dari jempol ataupun tidak terdapat misalnya gerakan-gerakan seperti abduksi dari jari-jari kaki lainnya, berarti kondisi pasien normal. Dan selanjutnya, pemeriksaan refleks patologis berikutnya yaitu Chaddock reflex, di mana untuk Chaddock reflex ini adalah di bagian dari dorsalnya, tetapi prinsipnya sama seperti dengan Babinski, yaitu pada bagian lateral, tapi bukan lateral sini ya, melainkan lateral sebelah sininya, dan nanti prinsipnya juga sama seperti ini. Boleh ya Bu, dipegang lagi dari elevasi kakinya, setelah itu dari sini menuju seperti ini. Berikutnya kita harus memegang lagi dari sebelah sini menuju sebelah sini. Gitu. Baik, dan apabila memang di sini itu nanti kalau pasien itu menderita atau misalkan memiliki gangguan lainnya, maka Chaddock ini tuh akan menimbulkan hasil seperti adanya pergerakan dari bagian jari-jari kaki atau abduksi dari jari kaki maupun juga dorsifleksi dari bagian jempol pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan Oppenheim reflex, di mana untuk Oppenheim reflex ini adalah dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tangan saya menuju ke bagian dari ekstremitas bawah pasien, dari proximal tibia menuju ke distal, sambil saya memperhatikan juga apakah ada abduksi dari jari-jari kaki maupun juga dari jempolnya terjadi dorsifleksi atau tidak. Ya, dan ternyata kondisi dari jari-jari kaki pasien tidak apa-apa, baik-baik saja, sehingga berarti refleks patologisnya ini negatif pada pasien ini.
Selanjutnya ada Gordon reflex, di mana untuk Gordon reflex ini sendiri adalah di bagian dari otot gastrocnemius pada pasien, yaitu di bagian dari belakang betis yang bundar besar ini. Kita akan memencet dan melihat apakah nanti di jari-jari kakinya itu ada kontraksi atau tidak. Satu lagi, boleh diangkat ya. Dan selanjutnya Schaefer reflex, di mana Schaefer reflex ini untuk melihat dan memencet di bagian dari tendon pada bagian ini, Achilles tendon di belakangnya, dan nanti dilihat juga apakah di jari-jari kakinya ini ada kontraksi, seperti misalnya terjadi abduksi pada jari, ataupun juga terjadinya di jempol itu dorsifleksi. Di kedua kaki juga. Berikutnya. Dan hasilnya normal saja ya, berarti kondisi abduksi jari maupun dorsifleksi dari jempol pasien itu tidak ada. Saya selanjutnya akan melakukan refleks Rosalimo, di mana Rosalimo refleks ini adalah pada bagian dari plantar pedis pada pasien, di mana saya akan menggunakan bagian ujung lancip ini pada palu hammer saya, dan nanti di bagian sini akan diangkat sedikit, dan selanjutnya bisa dilihat di bagian sininya nanti akan diketuk ya. Dan berikutnya lagi diangkat, lalu akan diketuk. Nah, apabila terjadinya ada kontraksi-kontraksi dari bagian jari-jari kaki, berarti itu dapat menandakan adanya gangguan juga atau positif dari bagian refleks yang Rosalimo tadi. Nah, selanjutnya adalah refleks yang berikutnya yang disebut dengan refleks Mendel-Beck-Theroux. Di mana refleks Mendel-Beck-Theroux ini itu kebalikannya sebenarnya sih di daerah dari dorsalnya ini, dan kita bisa menggunakan dengan bagian ini, di mana bagian dari dasar pada palu refleksnya, bagian ini ke bagian dari dorsalis pedis pada pasien, diangkat sedikit. Nah, setelah itu kita akan ketuk seperti ini, dan satu lagi diketuk seperti ini. Sudah selesai dan saya melihat tidak ada kontraksi-kontraksi dari jari-jari kaki pasien ya, tentunya seperti itu. Selanjutnya, refleks yang berikutnya adalah Hoffmann dan juga Trommler refleks. Nah, di mana kita beralih ke bagian sini. Untuk Hoffmann dan juga Trommler refleks itu menggunakan jari tangan pasien, di mana nanti posisinya itu jari tangannya di atas dan ini tuh harus 90 derajat. Ibu diturunkan ya Bu tangannya. Nah, seperti ini. Dan nanti kondisinya itu kita akan menjepit dengan menggunakan dari jari tangan saya, dan setelah itu nanti saya akan melihat apakah ada Hoffmann itu ke bawah dan Trommler ke atas seperti ini. Bu, ininya di bawah dulu ya. Seperti ini ya. Hoffmann, Trommler, dan tidak ada misalnya pergerakan-pergerakan dari jari-jari lainnya. Begitupun diperiksa di bagian selanjutnya seperti ini. Nah, ininya ke atas ya Bu ya. Nah, saya jepit seperti ini. Ini jangan dikepalkan saja, biarkan. Dan setelah itu Hoffmann, Trommler. Tidak ada pergerakan-pergerakan dari jari-jari yang lainnya. Baik, boleh disimpan kembali. Selanjutnya saya akan melakukan primitive reflex. Di mana primitive reflex ini itu saya bisa melakukan yang pertama-tama dari glabellar refleksnya dulu. Dimana untuk glabellar refleksnya sendiri itu di bagian dari dahi pasien ya. Dimana di sini tepatnya yaitu pada bagian dari di antara alis dan juga di bagian dari atas hidung. Tetapi jangan sampai terlalu jauh, dan tetapi posisinya juga jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat akan menimbulkan adanya respon ancaman gitu dari pasien. Jadi posisinya harus tepat di bagian sini, di luar padang dari pasien. Dan selanjutnya saya akan mengetuk-ngetukannya terlebih dahulu sekitar 8 kali gitu. Kalau misalkan nanti terjadi adanya pengedipan mata lebih dari 8 kali mengikuti arah gerakan tangan saya, berarti adanya abnormalitas gitu, positif glabellar reflex ini. Kalau misalkan sampai 8 kali saja terus seterusnya matanya biasa saja, nah berarti di sini tidak ada glabellar refleksnya atau alias negatif. Kita bisa lihat dari sini, jangan terlalu jauh tapi jangan terlalu dekat, sebagian sini saja. Ya, baik, sudah selesai dari pemeriksaan glabellar refleksnya ini negatif pada pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan yang berikutnya yaitu palmomental reflex. Dimana untuk pemeriksaan dari palmomental reflex ini adalah pada bagian tangan pasien. Seperti ini ya Bu kondisinya. Dan nanti kita akan melakukan pemeriksaannya itu dari arah proksimal menuju ke arah distal.
Begitupun juga akan dilakukan di sebelah kirinya. Harus kedua-duanya itu dilakukan. Dan dimana nanti kita bisa lihat di sini tuh di bagian dari tenar muscle-nya. Kalau ini kan hypotenar, ini bagian tenar muscle. Nah, kita melakukannya di bagian tenar muscle dengan gerakan yang menyentak gitu. Nah, gimana? Kita coba power mentalnya, tetapi harus selalu merhatikan bagian dari mental muscle-nya. Apakah ada pergerakan atau tidak nanti pada saat dilakukan power mental refleksi ini. Satu lagi. Ya, baik. Kondisi dari pasien sendiri tidak ada pergerakan dari otot mentalnya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah snout reflex. Nah, untuk pemeriksaan dari snout reflex itu sendiri, saya akan memeriksa di bagian dari bawah hidung pasien dan di atas dari bagian bibir pasien ini dengan mengetuknya dan melihat apakah ada kondisi seperti mencucu pada pasien atau tidak. Jika ada kondisi seperti mencucu, berarti nantinya adalah positif dari snout reflex ini. Tidak ada. Ibu boleh dibuka sedikit ya, Bu. Nah, tidak ya, tidak ada juga. Nah, berarti di sini negatif ya dari snout refleksnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari Grabs reflex. Dimana untuk pemeriksaan dari Grabs reflex ini adalah dengan posisi tangan itu seperti mau menjabat tangan, gini. Dan nanti saya akan memberikan stimulus dengan cepat dari tangan saya ini. Nanti apakah dilihat akan digenggam atau tidak. Jika dengan kondisinya itu digenggam atau ada suatu penarikan, berarti nantinya positif nih dari Grabs refleksi ini, yang seharusnya memang abnormal, tidak terjadi. Ya, tidak ada, hasilnya negatif. Begitupun dilakukan ke bagian sebelahnya. Permisi ya, Bu. Tidak ada. Baik, negatif untuk dari Grabs refleksnya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari menial sign. Pemeriksaan yang pertama ini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu kudu kaku. Di mana kudu kaku ini sebenarnya dari bagian cervical rigidity-nya itu diperiksa adakah nyeri dari pasien atau keterbatasan gerak dari pasien. Nah, nanti saya akan meletakkan bagian tangan saya di bagian dahi dan juga di bagian dagu. Maaf ya, Bu. Nah, di sini saya akan lakukan pergeseran kepala ke bagian kanan dan juga ke bagian kiri. Nah, di sini tidak ada keterbatasan gerak ya, artinya normal-normal saja. Selain itu, saya akan melakukan pemeriksaan apakah ada kesulitan dalam mengangkat bahu atau tidak, keterbatasan gerak dalam mengangkat bahu atau tidak. Boleh ya, Bu. Tidak ada rasa nyeri dari mengangkat bahunya. Coba lagi ya, Bu. Di sini. Ya. Dan setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dari kaku kuduk. Dimana kaku kuduk ini nuka rigidity, yaitu saya akan meletakkan bagian sternum, bagian tangan saya di bagian sternum. Permisi ya, Bu. Dan saya akan meletakkan bagian tangan saya di bagian posterior kepala. Jangan dulu angkat ya, Bu ya. Ini aja. Nah, saya itu mengangkat ya, Bu. Seperti ini. Dan saya itu ke bawah lagi. Sekali lagi ya, Bu, coba. Nah, dapat dilihat apakah ada fleksi dari kakinya atau tidak? Nah, tidak ya, misalnya. Nah, kita juga sebenarnya sambil melakukan pemeriksaan dari yang nuka rigidity itu, sambil juga melihat nih kondisi dari adakah Brudzinski sign 1 atau tidak pada pasien gitu. Adakah kondisi dari fleksi pada bagian kaki pasien atau tidak? Karena kalau misalnya ada fleksi dari kaki pasien, berarti nanti Brudzinski 1-nya itu akan positif. Nah, seperti itu. Terus juga nuka rigidity yang tadi akan positif kalau misalkan pasiennya tidak bisa mencapai dagunya itu ke area bagian dari sternum yang tadi saya sudah lakukan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski sign 2 dan juga pemeriksaan dari Lasik sign. Nah, dimana di sini dengan mengelevasikan bagian dari kaki pasien, dimana untuk dilihat dari pengangkatannya, boleh ya, Bu, diangkat. Permisi, Bu, dilemaskan saja ya, Bu ya. Seperti ini. Ya. Nah, setelah seperti ini, saya akan mengangkat sekitar 70 derajat, coba ya, 70 derajat ke atas. Nah, di sini apakah ada fleksi dari kaki yang sebelah kirinya? Tidak ada, berarti Brudzinski sign 2-nya itu negatif. Karena kalau Brudzinski sign 2-nya positif, dia akan ada fleksi di bagian kaki lainnya. Dan juga dapat dilihat nih, kalau misalkan diturunkan sedikit,
Kalau kurang dari 70 derajat itu ada nyeri pada pasien dan juga ada kontraksi-kontraksi lainnya, bisa dikatakan bahwa Lasik sign-nya juga itu positif, tapi pada pasien ini normal-normal saja. Satu lagi ya Bu, seperti ini. Dan setelah itu kita angkat. Nah, dilihat apakah ada kontraksi dan kontraksi lagi. Dan setelah itu kita coba turunkan kurang dari 70 derajat. Dan setelah itu kita simpan kembali ya, karena di sini tidak ada kemudian. Nah, pemeriksaan yang selanjutnya adalah Brudzinski yang ketiga. Di mana Brudzinski yang ketiga ini saya akan meletakkan bagian dari jempol saya, ibu jari saya itu di bagian dari zigomatik pada pasien. Dan saya akan melihat nantinya apakah ada fleksi dari bagian upper arm atau tidak. Jika ada, berarti nantinya itu Brudzinski 3 akan jadi positif. Seperti ini, kita tekan saja. Tidak ada. Dan selanjutnya Brudzinski sign yang keempat, di mana Brudzinski sign yang keempat ini ada di bagian dari suprapubikal atau di bagian dari lower abdomen, di mana saya akan meletakkan tangan saya itu bukan dengan posisi begini karena nantinya akan beli. Jadi dengan posisi seperti ini saja, tetapi ditekan. Nah, sudah selesai. Dan nantinya saya ini akan melihat gitu, apakah misalnya terjadi fleksi dari bagian kakinya atau tidak. Jika ada fleksi dari bagian kakinya atau di bagian lower leg, maka nantinya Brudzinski sign yang keempat ini akan positif. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari Kernig sign. Di mana pemeriksaan dari Kernig sign kita beralih ke bagian ekstremitas bawah lagi, di mana di sini saya akan meletakkan kondisi dari kaki pasien itu dielevasikan sekitar 90 derajat. Seperti ini, boleh Bu. Dan saya sambil melihat apakah nantinya itu di bagian sebelah kaki kirinya itu misalnya ada pergerakan atau ada rasa nyeri dari pasien. Dan selanjutnya saya akan mengangkat lebih dari 130 derajat ke bagian atas. Dan tidak ada kontraksi, saya akan turunkan kembali. Dan selanjutnya yang berikutnya seperti ini. Sudah 90 derajat, saya akan tarik ke atas, 130 derajat ke atas. Saya turunkan jika tidak ada nyeri. Nah, tidak ada nyeri juga, berarti nanti di sini dari Kernig sign-nya itu negatif. Karena kalau misalkan positif akan ada nyeri dari pasien. Jadi pemeriksaan dari refleks fisiologis, patologis, dan juga pemeriksaan dari meningeal sign sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.